terhadap nota keuangan dan rancangan peraturan daerah tentang APBD Kabupaten Lombok Tengah tahun anggaran 2020-2021. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'd. Yang terhormat Bapak Bupati Lombok Tengah atau pejabat yang mewakili, yang terhormat para pimpinan dan anggota DPD Kabupaten Lombok Tengah, yang terhormat rekan-rekan anggota Forum Koordinasi Pimpinan Daerah dan Ketua Pengadilan Negeri Praia, yang terhormat Sekretaris Daerah atau pejabat yang mewakili, para asisten sekda, staf ahli Bupati, dan para kepala OPD lingkup pemerintah daerah Kabupaten Lombok Tengah. Yang kami hormati para camat, ketua forum kepala desa dan lurah se-Kabupaten Lombok Tengah. Yang kami hormati para tenaga ahli fraksi dan tenaga ahli alat kelengkapan DPD Kabupaten Lombok Tengah dan rekan-rekan pers. Singkatnya, hadirin rapat paripurna dewan yang berbahagia. Sebelum rapat paripurna DPRD Kabupaten Lombok Tengah hari ini kita buka, izinkan kami mengajak hadirin terhormat untuk senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa, atas limpahan rahmat, hidayah serta hidayahnya kepada kita semua, sehingga pada hari ini kita dapat menghadiri rapat paripurna ini dalam keadaan sehat walafiat. Selanjutnya, selawat serta salam kita haturkan kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad SAW beserta keluarga, sahabat dan sekalian pengikutnya. Semoga kita mendapatkan syafaatnya kelak di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Hadirin sidang dewan yang terhormat, sesuai catatan Sekretariat DPD Kabupaten Lombok Tengah, anggota dewan yang telah menandatangani daftar hadir berjumlah 26 orang, dan yang belum menandatangani daftar hadir berjumlah 24 orang dengan rincian sebagai berikut. Fraksi Partai Gerindra jumlah 7 orang, hadir 4 orang. Fraksi Partai Golkar jumlah 7 orang, hadir 6 orang. Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa jumlah 6 orang, hadir 3 orang. Fraksi Partai Persatuan Pembangunan jumlah 6 orang, hadir 5 orang. Fraksi Partai Demokrat jumlah 6 orang, hadir 2 orang. Fraksi Partai Keadilan Sejahtera jumlah 6 orang, hadir 1 orang. Fraksi Partai Bulan Bintang jumlah 4 orang, hadir 3 orang. Fraksi Amanat Nurani Berkarya jumlah 4 orang, hadir 0. Fraksi Amanat Nurani Berkarya jumlah 4 orang, Fraksi Partai Bulan Bintang jumlah 4 orang, hadir 3 orang. Fraksi Amanat Nurani Berkarya jumlah 4 orang, hadir 0. Fraksi Nasdem Perjuangan jumlah 4 orang, hadir 2 orang. Oleh karena itu, berdasarkan peraturan tanda tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lombok Tengah, khususnya pasal 110 ayat 1 huruf C, quorum telah terpenuhi. Selanjutnya, izinkan saya membuka rapat paripurna dengan hormat ini dengan bersama-sama melepaskan kalimat basmalah. Bismillahirrahmanirrahim.
rapat paripurna DPRD Kabupaten Lombok Tengah, hadirin rapat paripurna Dewan yang kami hormati, pada rapat paripurna DPRD Kabupaten Lombok Tengah hari Senin tanggal 16 November 2020 yang lalu, fraksi-fraksi DPRD Kabupaten Lombok Tengah telah menyampaikan pemandangan operasi terhadap nota keuangan dan rancangan peraturan daerah tentang APBD Kabupaten Lombok Tengah tahun anggaran 2021. Selanjutnya, pada rapat paripurna DPRD hari ini, pemerintah daerah akan menyampaikan jawabannya terhadap pemandangan fraksi-fraksi DPRD Kabupaten Lombok Tengah. Untuk itu, kepada yang terhormat Saudara Bupati atau yang mewakili pejabat mewakili, kami persilakan. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Alhamdulillah wa syukurillah, la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang terhormat Bapak-bapak pimpinan dan segenap Bapak Ibu anggota DPRD Kabupaten Lombok Tengah, yang terhormat anggota Forkopimda Kabupaten Lombok Tengah dan Ketua Pengadilan Negeri Praia, Sekretaris Daerah Kabupaten Lombok Tengah beserta staf ahli dan para asisten, Kepala OPD lingkup pemerintah Kabupaten Lombok Tengah, Kepala Bagian lingkup Sekretariat Daerah Kabupaten Lombok Tengah, para camat, Ketua Forum Kepala Desa Lurah se-Kabupaten Lombok Tengah, rekan-rekan insan pers, singkatnya hadirin undangan yang berbahagia. Puji syukur kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala limpahan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua. Kita dapat berkesempatan hadir pada hari ini dalam keadaan sehat walafiat dalam rangka sidang paripurna DPRD dengan agenda penyampaian jawaban pemerintah atas pemandangan umum fraksi-fraksi terhadap nota keuangan dan rancangan peraturan daerah tentang anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Lombok Tengah tahun anggaran 2021. Sholawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita telah diberikan syafaatnya. Amin ya rabbal alamin. Sebagaimana pemandangan umum fraksi-fraksi yang telah disampaikan pada sidang paripurna hari Senin tanggal 16 November 2020 terhadap nota keuangan dan rancangan peraturan daerah tentang APBD Kabupaten Lombok Tengah tahun anggaran 2021, maka terhadap hal-hal yang memerlukan penjelasan di dalam penyampaian pemandangan umum fraksi-fraksi tersebut dapat kami sampaikan sebagai berikut. A. Fraksi Partai Gerindra. 1. Pada rancangan APBD tahun anggaran 2021, pemerintah Kabupaten Lombok Tengah telah mengalokasikan anggaran yang diarahkan untuk menangani dampak pandemi COVID-19 meliputi A. Penanganan kesehatan dalam hal-hal yang terkait dengan kesehatan antara lain melalui kegiatan penyelenggaraan promosi kesehatan dan gerakan hidup bersih dan sehat, pengelolaan sistem informasi kesehatan, pengelolaan pelayanan kesehatan gizi masyarakat, pengelolaan pelayanan kesehatan gizi masyarakat, peningkatan kapasitas kelembagaan, lembaga kemasyarakatan desa,
kelurahan, RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna. Pengelolaan pelayanan kesehatan ibu hamil, pembangunan puskesmas, pembinaan dan pengawasan sumber daya manusia kesehatan, pembangunan rumah sakit beserta sarana dan prasarana pendukungnya. B. Penanganan dampak ekonomi, terutama menjaga agar dunia usaha tetap hidup, antara lain melalui kegiatan peningkatan pemahaman dan pengetahuan perkoperasian serta kapasitas dan kompetensi sumber daya manusia koperasi, fasilitasi usaha mikro menjadi usaha kecil dalam pengembangan produksi dan pengolahan, pemasaran sumber daya manusia serta desain dan teknologi, penguatan promosi melalui media cetak, elektronik, dan media lainnya, baik dalam dan luar negeri, pengadaan, pemeliharaan, rehabilitasi sarana dan prasarana dalam pengelolaan destinasi pariwisata kabupaten kota, penyediaan pelayanan terpadu perizinan dan non-perizinan berbasis sistem pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik. C. Penyediaan jaring pengamanan sosial safety net melalui kegiatan pemberian layanan data dan pengaduan pada dinas sosial. 2. Terhadap anggapan bahwa MotoGP disebut sebagai faktor pertumbuhan daerah sehingga target pendapatan asli daerah, agar tidak pesimis, perlu kami sampaikan bahwa penyelenggaraan event MotoGP diperkirakan baru akan dilaksanakan pada bulan Oktober atau menjelang berakhirnya tahun anggaran 2021, dan tentunya akan dipengaruhi pula oleh tingkat perkembangan pandemi COVID-19 yang memang belum dapat diprediksi secara akurat. Namun pemerintah daerah tetap melakukan kajian terhadap potensi pajak daerah dan masih terbuka ruang penyesuaian pada perubahan APBD tahun anggaran 2021. B. Fraksi Partai Golkar. 1. Menanggapi beberapa persoalan atau permasalahan terkait potensi pendapatan asli daerah, promosi investasi dan layanan perizinan, dapat saya sampaikan upaya pemerintah daerah terhadap A. Permasalahan belum tersedianya pemetaan potensi PAD secara menyeluruh, bahwa data potensi PAD telah kami miliki namun belum berbasis aplikasi. B. Permasalahan belum maksimal dilaksanakan promosi investasi di Lombok Tengah. Pada tahun anggaran 2021 akan disusun rencana induk promosi investasi. Selanjutnya, untuk mengefektifkan promosi investasi pada tahun anggaran 2021 akan dilakukan melalui forum investasi dengan didukung promosi investasi melalui media sosial. C. Permasalahan belum maksimalnya pelayanan dan kemudahan dalam perizinan, dilakukan pelayanan perizinan secara online, memberikan pelayanan one day service pada hari tertentu, dan menyederhanakan beberapa persyaratan yang menghambat proses perizinan. Kedepan, dalam rangka optimalisasi pelayanan perizinan, direncanakan akan dibangun mall pelayanan publik sehingga penyelenggaraan pelayanan perizinan akan lebih cepat dan lebih mudah. D. Permasalahan belum lengkapnya sarana dan prasarana perangkat yang menangani pendapatan asli daerah. Hal ini pemerintah daerah mengakuinya bahwa sarana dan prasarana masih belum lengkap. Tetapi pada tahun-tahun mendatang
apabila COVID-19 ini sudah tidak ada lagi dan perekonomian semakin baik, maka sarana dan prasarana untuk menangani PAD pada tahun mendatang akan terus ditingkatkan lagi. Permasalahan belum dilaksanakannya sosialisasi dan pengawasan objek dan subjek pendapatan asli daerah secara berkelanjutan, bahwa sosialisasi terhadap objek dan subjek PAD tetap dilakukan rutin tiap bulan, baik melalui spanduk, baliho, calling, dan bekerja sama dengan radio-radio swasta. Sosialisasi tersebut tetap dilakukan agar kesadaran masyarakat dalam melakukan kewajibannya membayar pajak semakin meningkat. Sedangkan pengawasan terhadap objek dan subjek pendapatan asli daerah pada tahun anggaran 2021 direncanakan bekerja sama dengan Badan Pertanahan Nasional, Bapenda Provinsi, dan KPP Pratama. Permasalahan masih tumpang tindihnya regulasi yang berhubungan dengan pendapatan asli daerah, bahwa regulasi yang telah dibuat dan dilaksanakan selama ini sesuai dengan amanat perundang-undangan yang berlaku, dan apabila dalam praktiknya mungkin masih terjadi ketidakpahaman, akan disosialisasikan lagi agar regulasi yang dikatakan tumpang tindih tidak akan terjadi lagi. 2. Berkaitan dengan pemanfaatan beberapa aset pemerintah daerah, dapat saya sampaikan bahwa gedung X kantor bupati dan gedung DPRD saat ini dipergunakan oleh Polres Lombok Tengah, dan rencana ke depan akan digunakan sebagai pusat perekonomian. Gedung X Dinas PUPR akan digunakan sebagai relokasi kantor Dinas Kesehatan yang saat ini dinilai kurang representatif karena sebagian kantor digunakan juga untuk gudang obat dan nakes. Sedangkan untuk gedung X Aerotel tetap akan dilakukan lelang bekerja sama pemanfaatannya untuk City Hotel. 3. Berkaitan dengan PDAM, salah satu upaya pemerintah daerah dalam meningkatkan kinerja dan pelayanan PAD antara lain melalui pembentukan Dewan Pengawas PDAM yang berasal dari unsur pejabat pemerintah daerah, profesional di bidang air bersih dan atau masyarakat konsumen yang diangkat oleh bupati, di mana salah satu tugas dari Dewan Pengawas adalah melaksanakan pengawasan, pengendalian, dan pembinaan terhadap pengurusan dan pengelolaan PDAM. Dengan demikian, Dewan Pengawas PDAM memiliki peran strategis dalam perbaikan kinerja PDAM dan perbaikan layanan air bersih dan sanitasi dalam penyediaan akses air minum dan sanitasi untuk mencapai sasaran yang diharapkan. Selain itu, pengawasan kinerja dan layanan PDAM secara menyeluruh dilakukan langsung oleh pihak pemeriksa eksternal, baik BPKRI maupun BPKP. 4. Terhadap upaya untuk pemenuhan sumber daya air bersih, pemerintah daerah telah dan akan berupaya mengatasi permasalahan kurangnya sumber air bersih di masyarakat, baik melalui penyediaan sumur bor dan jaringan perpipaan, pelaksanaan program penyediaan air minum dan sanitasi berbasis masyarakat atau PAMSIMAS, serta pendistribusian pasokan air bagi wilayah yang mengalami krisis air bersih melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah. Selanjutnya, pemerintah daerah melalui kegiatan yang ada pada Dinas Lingkungan Hidup juga berupaya menjaga pelestarian sumber-sumber mata air. Jawa
fraksi Partai Persatuan Pembangunan, fraksi Partai Keadilan Sejahtera, dan fraksi Partai Nasdem Perjuangan. C. Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa. Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa. 1. Berkenaan dengan program penguatan kawasan unggulan yang merupakan salah satu dari 7 skala prioritas pembangunan daerah tahun 2021 dapat saya jelaskan sebagai berikut. Prioritas pembangunan dirumuskan dengan mempertimbangkan hasil evaluasi serta capaian kinerja pembangunan tahun sebelumnya, isu-isu strategis, prioritas pembangunan nasional maupun prioritas pembangunan provinsi dan RPJMD Kabupaten, serta penilaian pokok-pokok pimpinan DPRD Kabupaten Lombok Tengah, sehingga diharapkan ada kesinambungan program-program pembangunan dari tingkat pusat hingga daerah. Pengembangan kawasan unggulan di Kabupaten Lombok Tengah diarahkan pada pengembangan kawasan unggulan Minapolitan di Awang, pengembangan kawasan unggulan perkebunan, hortipark dan agrowisata di Kecamatan Batu Kliang Utara, Batu Kliang dan Kopang, pengembangan kawasan industri kecil menengah di Sukarare atau Tenun, Rotan dan Ketak di Sengkerang dan Belege, Gerabah di Puncak serta kerajinan perak di Ungge, kawasan unggulan pengembangan air tawar di Kecamatan Prigerade dan Jonggat, dan pengembangan kawasan unggulan pariwisata di Kute dan sekitarnya. Adapun bentuk program penguatan kawasan unggulan ini antara lain adalah penguatan sarana dan prasarana pengembangan kawasan, peningkatan kapasitas pelaku usaha, serta penguatan kemitraan dengan stakeholder terkait. 2. Berkaitan dengan program pengembangan pariwisata di Kabupaten Lombok Tengah, mengacu pada rencana induk pengembangan pariwisata daerah atau RIPDA, antara lain pengembangan destinasi, mengembangkan destinasi dan industri pariwisata yang efisien, berdaya saing, berkelanjutan, mampu meningkatkan pembangunan daerah dan mensejahterakan masyarakat. B. Mengembangkan pemasaran pariwisata yang unggul, efektif dan bertanggung jawab meningkatkan kunjungan wisatawan. C. Mengembangkan kelembagaan dan tata kelola pariwisata yang berkelanjutan. 3. Terhadap pernyataan bahwa program kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Pariwisata dan Kebudayaan merupakan program kegiatan rutinitas dan seremonial yang kurang memberikan dampak terhadap pengembangan pariwisata itu sendiri. Dilihat dari kecilnya nilai belanja modal, dapat saya sampaikan bahwa dukungan pendanaan pada Dinas Pariwisata dan Kebudayaan selain diarahkan untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan program kegiatan yang bersifat rutin, juga diarahkan untuk mendukung upaya pencapaian target RPJMD urusan pariwisata dan kebudayaan. Adapun sumber pendanaan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan tahun anggaran 2021 khususnya yang bersumber dari dana alokasi khusus fisik sebesar 9.421 juta rupiah diarahkan ke dalam 2 klaster desa wisata, yaitu desa wisata alam terbuka di Desa Sintung dan penunjang desa wisata di Desa Bile Bante dalam bentuk penyediaan fasilitas sarana dan prasarana penunjang di kedua objek desa wisata tersebut yang secara penganggaran tidak termasuk dalam kelompok belanja modal, melainkan ke dalam jenis belanja barang dan jasa. 4. Terhadap
program pengembangan pariwisata di Kabupaten Lombok Tengah, kami sependapat bahwa pembangunan pariwisata membutuhkan keterpaduan dan integrasi berbagai sumber daya yang kita miliki, seperti apa yang selama ini dilakukan oleh pemerintah daerah bersama DPRD dan masyarakat, membangun infrastruktur jalan untuk pariwisata, membangun sarana prasarana kesehatan untuk pariwisata, membangun pertanian dalam arti luas, membangun pertanian dalam arti juga untuk pariwisata dan lain sebagainya. Semua untuk mendukung pariwisata. Jikalaupun terdapat kekurangan terhadap penataan destinasi wisata karena memang masih dalam proses pembangunan. 5. Berkenaan dengan PTT dan GTT, memang tidak dapat dipungkiri bahwa peran dan keberadaannya sangatlah dibutuhkan. Mengingat keterbatasan jumlah PNS terutama guru, pemberian insentif bagi PTT dan GTT secara besarannya masih sama dengan tahun sebelumnya. Namun bagi GTT dapat pula diberikan tambahan penghasilan dalam bentuk pembayaran honorarium yang bersumber dari dana BOS yang dianggarkan melalui APBD dengan mengacu pada Permendikbud nomor 8 tahun 2020 tentang Juknis BOS reguler tahun 2020. Jawaban ini sekaligus menanggapi pertanyaan dari fraksi Partai Bulan Bintang dan fraksi Amanat Nurani Berkarya. D. Fraksi Partai Persatuan Pembangunan. 1. Berkaitan dengan kebijakan belanja bantuan keuangan kepada pemerintah desa yang diarahkan untuk pemberian insentif bagi pengurus rumah ibadah yang ada di wilayah Kabupaten Lombok Tengah, sesuai dengan salah satu misi kami, yaitu meningkatkan kerukunan, kedamaian dan keharmonisan kehidupan bermasyarakat dan beragama melalui revolusi mental dengan mengedepankan nilai-nilai agama dan kearifan lokal, serta sebagai bentuk apresiasi dari pemerintah daerah kepada para pengurus rumah ibadah atas perannya dalam menjaga dan mengurus sarana peribadatan sebagai pusat kegiatan keagamaan yang ada di tengah-tengah masyarakat kita. 2. Berkaitan dengan peningkatan kualitas penyelenggaraan pendidikan yang bersumber dari dana bantuan operasional sekolah sebagaimana diatur dalam Permendikbud nomor 8 tahun 2020 tentang Juknis BOS reguler tahun 2020, bahwa dana tersebut digunakan antara lain untuk pengembangan perpustakaan, kegiatan pembelajaran dan ekstrakurikuler, kegiatan asesmen evaluasi pembelajaran, pengembangan profesi guru dan tenaga pendidikan, pemeliharaan sarana dan prasarana sekolah, dan penyediaan alat multimedia pembelajaran serta pembayaran honor guru. Selanjutnya, terhadap upaya untuk memperhatikan kualitas sarana prasarana termasuk gedung sekolah, fasilitas belajar mengajar serta kompetensi guru didukung melalui dana yang bersumber dari dana DAUD maupun dana DAK. 3. Berkaitan dengan pembangunan infrastruktur, khususnya peningkatan jalan, telah sesuai dengan prioritas penataan keterpaduan pembangunan antar kawasan dan utilitas pemukiman, dengan sasaran pembangunan daerah untuk meningkatkan infrastruktur dalam mendukung konektivitas wilayah, dengan salah satu arah kebijakannya adalah melalui pembangunan jalan. 4.
berkaitan dengan peningkatan pelayanan kesehatan di wilayah Kabupaten Lombok Tengah. Beberapa puskesmas telah menerapkan sistem informasi manajemen, antara lain sistem antrian pasien, namun memang masih perlu ditingkatkan sebagaimana harapan kita bersama. Sedangkan pelayanan kesehatan di RSUD Praya telah menerapkan pendaftaran dan antrian online, dan ke depan puskesmas juga akan menggunakan antrian online. Untuk rekam medis online di RSUD Praya dalam proses pengembangan. Untuk kelancaran pelayanan peserta BPJS di rumah sakit sudah terkoneksi dengan BPJS dengan cara bridging virtual lain, dan untuk antrian online peserta BPJS terkoneksi antara SIM rumah sakit dengan mobile JKN. Untuk rujukan dari puskesmas ke RSUD Praya bagi peserta BPJS sudah menggunakan aplikasi rujukan online. Ke depan pihak RSUD Praya akan melakukan kerjasama dengan Dinas Dukcapil untuk kelancaran pelayanan terkait dengan data kependudukan masyarakat Lombok Tengah by sistem, antara lain SIM rumah sakit Praya dengan data kependudukan di Dinas Dukcapil. Dengan demikian diharapkan fasilitas kesehatan di Kabupaten Lombok Tengah dapat memberikan pelayanan kesehatan yang paripurna. 5. Berkaitan dengan masalah kebutuhan pokok petani, pemerintah melalui Kementerian Pertanian, pemerintah Provinsi NTB dan pemerintah Kabupaten Lombok Tengah mendorong pembangunan pertanian yang diarahkan pada penyediaan fasilitas bantuan benih, obat-obatan, dan permodalan serta insentif anggaran dalam bentuk subsidi pupuk, penyediaan kredit usaha rakyat berbunga rendah, dan perlindungan petani melalui asuransi. Ketersediaan produk-produk yang dibiayai oleh pemerintah seperti subsidi pupuk sangat tergantung dari keaktifan petani mengisi ERDKK di tingkat kelompok tani. Saat ini masih banyak petani yang mengabaikan ERDKK dan hanya menyerahkan kepada pengecer untuk mengisinya, sehingga seringkali terjadi jumlah kebutuhan tidak sesuai dengan jumlah stok. Selain itu, adanya pengalihan penggunaan pupuk subsidi untuk komunitas lain yang tidak boleh menggunakan pupuk subsidi, membuat keberadaan pupuk yang seharusnya untuk tanaman pangan menjadi langka. Dalam rangka menekan biaya produksi, pemerintah Kabupaten Lombok Tengah yang didukung oleh Kementerian Pertanian dan pemerintah Provinsi NTB menyediakan bantuan benih dan obat-obatan. Namun untuk jangka panjang diharapkan petani yang telah dibantu dapat mengembangkan kemandiriannya untuk mencukupi biaya produksi sendiri. Nilai jual produk pertanian sangat tergantung dari kualitas hasil dan pemilihan komoditas yang memiliki harga pasar yang kompetitif. Sebagian petani kita masih suka melaksanakan usaha tani selain padi yang tidak dapat memperhitungkan prospek pasarnya, sehingga tentunya seringkali menghadapi kerugian. Upaya Dinas Pertanian dalam menekan persoalan ini adalah dengan selalu melakukan penyuluhan melalui pelatihan dan kunjungan PPR. Hal ini dibuktikan dengan semakin meningkatnya jumlah petani hortikultura dan menjadi pionir dalam pengembangan tanaman semangka, melon, sayuran semusim, peternak ayam pedaging, ayam petelur maupun penggemukan ternak. 6. Sebagai bentuk perhatian terhadap pengembangan kebudayaan di wilayah Kabupaten Lombok Tengah, pemerintah daerah pada anggaran 2021 melalui Dinas Pariwisata dan Kebudayaan telah mengalokasikan dukungan anggaran dalam rangka menyelenggarakan atau
pengembangan kesenian tradisional serta program pelestarian dan pengelolaan cagar budaya. Di bidang kebudayaan sendiri, selain Bau Nyale dan Presian yang sudah mendapat hak warisan budaya, tak benda dari mendapatkan hak warisan budaya dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan pada tahun 2020 ini, budaya Perang Timbung menjadi warisan budaya Lombok Tengah. 7. Berkaitan dengan dana Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat atau PNPM, bahwa dana tersebut telah dihibahkan langsung oleh pemerintah pusat kepada Pokmas melalui pengurus PK dan pengelolanya sampai sekarang masih berjalan dan dikelola oleh masyarakat dalam bentuk simpan pinjam kepada Pokmas maupun perorangan. 8. Terkait persoalan sengketa batas wilayah Kabupaten Lombok Tengah dengan Kabupaten Lombok Tengah dapat dijelaskan sebagai berikut. A. Bahwa proses penetapan batas daerah antara Kabupaten Lombok Tengah dan Kabupaten Lombok Barat di wilayah bagian selatan barat atau barat daya Kabupaten Lombok Tengah telah dilakukan cukup lama, yaitu sejak tahun 2006 yang difasilitasi oleh pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat. B. Bahwa kegiatan fasilitasi yang dilakukan secara teknis dan administratif oleh Kementerian Dalam Negeri dianggap berakhir pada tahun 2016 yang berujung pada diterbitkannya Permendagri nomor 93 tahun 2017 tentang batas daerah antara Kabupaten Lombok Tengah dan Kabupaten Lombok Barat yang dilengkapi dengan lampiran peta batas daerah. C. Bahwa pada dasarnya secara umum batas daerah antara Kabupaten Lombok Tengah dan Kabupaten Lombok Barat tidak ada yang diperselisihkan kecuali batas daerah yang ditujukan dalam peta dengan tanda TK01 atau titik koordinat 001, TK002 dan TK003 yang memisahkan wilayah Desa Montongacan, Kecamatan Praia Barat Daya, Kabupaten Lombok Tengah dengan Desa Buun Mas, Kecamatan Sopong, Kabupaten Lombok Barat. D. Bahwa perselisihan batas wilayah yang terjadi dipicu oleh beberapa faktor yang mendasar. Di antaranya adalah yang pertama, tidak pernah dilakukannya sosialisasi terhadap pemberlakuan Permendagri nomor 93 tahun 2017, terlebih pada pasal-pasal krusial yang dianggap berbeda dengan hasil kesepakatan yang ditujukan oleh warga masyarakat Desa Montongacan kepada tim penentuan batas daerah dari Kemendagri atau Provinsi NTB pada waktu pemeriksaan atau penentuan titik batas di lapangan. 2. Tidak ada penjelasan dan petunjuk teknis dari Kemendagri mengenai tata cara pelaksanaan penentuan letak penempatan atau pemasangan pal atau tapak batas secara bersama-sama oleh Kabupaten Lombok Barat dan Kabupaten Lombok Tengah. 3. Adanya tindakan sepihak yang dilakukan oleh Pemda Kabupaten Lombok Tengah. Adanya tindakan sepihak yang dilakukan oleh Pemda Kabupaten Lombok Barat dalam menentukan batas-batas area tanah secara fisik di lapangan tanpa berkoordinasi dan membuat kesepakatan bersama terlebih dahulu dengan Pemda Kabupaten Lombok Tengah. Yang keempat, dalam menentukan garis area wilayah tersebut, Pemda Lombok Barat dianggap telah bertindak secara ilegal karena batas yang diklaim melampaui atau melewati garis batas yang ditunjukkan dalam Permendagri
yang ditaksir mencapai luasan puluhan hektar wilayah dusun Bantar Kawat, Desa Montong Ajang, Kecamatan Praia Barat Daya, Kabupaten Lombok Tengah, sehingga hal tersebut menyulut emosi warga setempat untuk melakukan perlindungan diri atas hak-hak adat di wilayahnya dari perbuatan semena-mena yang dilakukan oleh Pemda Lombok Barat. 5. Terdapat ketidaksesuaian antara batas seperti tertera dalam peta Permendagri de Jur dengan batas yang secara nyata atau konkret yang dilakukan atau ditentukan di lokasi wilayah batas atau secara de facto oleh Pemda Kabupaten Lombok Barat. Bahwa atas persoalan tersebut saat ini pemerintah daerah Kabupaten Lombok Tengah telah melakukan hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, pemerintah Kabupaten Lombok Tengah sedang melakukan analisis lanjutan yang lebih mendalam sekaligus melakukan penyusunan dokumen-dokumen pendukung pada aspek sosiologis, historis, yuridis, geografis, dan pemerintahan dengan melibatkan unsur akademisi, praktisi, serta pihak-pihak profesional lain yang dianggap berkompeten sebelum mengajukan uji materi ke Mahkamah Agung. 2. Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat sedang melakukan fasilitasi pertemuan dengan pemerintah Kabupaten Lombok Barat dan pemerintah Kabupaten Lombok Tengah agar persoalan ini dapat diselesaikan dengan baik tanpa mengorbankan masyarakat setempat. 3. Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah telah mengajukan permohonan penghentian atau penundaan proses layanan administrasi pertanahan kepada Kanwil BPN Nusa Tenggara Barat. Jawaban ini sekaligus menanggapi pertanyaan dari fraksi Amanat Nurani Berkarya. 9. Berkaitan dengan pasar, khususnya keberadaan pasar Menteng yang merupakan pasar harian terbesar di Kabupaten Lombok Tengah, direncanakan akan beroperasi resmi pada bulan Maret atau April 2021. Relokasi pedagang rencananya akan dilaksanakan setelah resmi diserahkan kepada Diskerendak, dan mengenai penempatan pedagang los dan pemilik toko akan ditetapkan sesuai dengan SK penempatan yang lama. Hal ini untuk meminimalisir terjadinya perebutan tempat atau lahan oleh pedagang lain atau pedagang baru dan agar kondisi kondusif pasca relokasi. Sedangkan terkait pagar pembatas yang berada di depan pasar Tigrate akan ditindaklanjuti secepatnya agar mempermudah akses keluar masuk penjual dan pembeli di pasar tersebut sebagaimana permintaan dari fraksi Partai Persatuan Pembangunan. 10. Berkaitan dengan pembangunan Dam Bujur, dapat saya sampaikan bahwa saat ini sedang proses review dan sertifikasi desain Dam Bujur. Review dan desain dilakukan karena belum adanya titik temu penyelesaian masalah sosial sehingga terdapat kemungkinan desain badan dam akan bergeser. Setelah review dan sertifikasi desain akan dilanjutkan dengan penyelesaian taraf. Jawaban ini sekaligus menanggapi pertanyaan dari fraksi Partai Bulan Bintang. Yang fraksi Partai Keadilan Sejahtera. 1. Terhadap ruas jalan kabupaten yang belum tersentuh hotfix
seperti ruas Bondir Pandan Indah, Pelambik Srage Lombok Barat, Pelambik Srage, ruas Jalan Desa Teduh Ranggegate, ruas Jalan Opan Mangkung Patre. Dapat saya sampaikan bahwa beberapa ruas jalan tersebut baru naik status menjadi jalan kabupaten di tahun 2017. Namun pemerintah daerah akan mengupayakan baik melalui dak fisik maupun sumber pendanaan lainnya berdasarkan skala prioritas sesuai dengan kemampuan keuangan daerah. 2. Berkaitan dengan rencana detail tata tanam atau RDTT, saat ini memang perlu diupdate karena kemampuan dan kapasitas bendungan baik yang kewenangan pusat, provinsi dan kabupaten mengalami penurunan yang signifikan dengan tingkat penurunan sebesar rata-rata 25 sampai dengan 40%. Hal ini akan menjadi perhatian tim koordinasi pengelolaan sumber daya air Kabupaten Lombok Tengah untuk menindaklanjuti. F. Fraksi Partai Demokrat terhadap pernyataan bahwa kontribusi pendapatan asli daerah terhadap total pendapatan daerah yang masih di kisaran angka 10% dan mengalami penurunan dibandingkan APBD induk tahun anggaran 2020, dapat kami sampaikan bahwa target pendapatan asli daerah pada APBD induk tahun anggaran 2020 sebesar 222.842.904.098 rupiah. Namun karena adanya pandemi COVID-19, target tersebut diturunkan pada perubahan APBD tahun anggaran 2020 menjadi sebesar 139.302.747,12 atau mengalami penurunan sebesar 31.801.350,88 sen, sedangkan pada rancangan APBD tahun anggaran 2021 target pendapatan asli daerah sebesar 218.569.434.500 rupiah. Sehingga jika dibandingkan dengan target PAD setelah perubahan APBD tahun anggaran 2020, maka target pendapatan asli daerah tahun anggaran 2021 mengalami peningkatan sebesar 24.615.131.752,88 sen. Jawaban ini sekaligus menanggapi pertanyaan dari fraksi Partai Nasdem Perjuangan. Yang G, fraksi Partai Bulan Bintang. 1. Berkenaan dengan harapan agar program atau kegiatan diarahkan dengan memprioritaskan pembangunan pada sektor real atau fisik, pada dasarnya telah dianggarkan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah yang tertuang dalam rancangan APBD tahun anggaran 2021. Jawaban ini sekaligus menanggapi pernyataan dan harapan dari fraksi Partai Nasdem Perjuangan. 2. Berkaitan dengan keberadaan tempat pemrosesan akhir atau TPA sampah yang ada di Pengengat, saat ini sudah dilakukan peningkatan
penanganan meskipun belum maksimal, seperti penanganan dengan sistem sanitary landfill, pembersihan sampah-sampah plastik yang terbawa angin, penyemprotan lalat secara periodik di lingkungan TPA, dan penanganan anjing liar di lingkungan TPA, serta pada rancangan APBD tahun anggaran 2021 juga telah dialokasikan anggaran untuk pengelolaan TPA. H. Fraksi Partai Nasdem Perjuangan. 1. Terhadap kemudahan sektor layanan publik khususnya akses kesehatan, pemerintah Kabupaten Lombok Tengah telah mengalokasikan anggaran pembayaran premi bagi masyarakat miskin serta PBI BPJS Kesehatan dan penyediaan dana untuk pembayaran klaim atas layanan kesehatan bagi masyarakat miskin yang tidak terdaftar dalam kepesertaan PBI BPJS Kesehatan atau JKN non-kuota. 2. Menanggapi bahwa SDM desa sebagai unsur strategis dalam masalah lingkungan dan persampahan, ketahanan ekonomi, dan penanggulangan bencana, termasuk bencana non-alam ini, dapat saya sampaikan bahwa penggunaan dana desa pada tahun anggaran 2021 diarahkan pada program pemulihan ekonomi desa melalui pengembangan usaha BUMDes maupun peningkatan usaha-usaha ekonomi produktif yang akan diatur dalam peraturan Bupati tentang pedoman teknis penggunaan dana desa. Berkaitan dengan penanganan bencana alam dan non-alam, diatur pula dalam peraturan Bupati tentang pedoman penyusunan APBDes tahun anggaran 2021 bahwa desa harus menganggarkan belanja bidang penanggulangan bencana, keadaan darurat dan mendesak. Desa melalui belanja tidak terduga sebagai upaya antisipasi terhadap kejadian bencana alam. Demikian pula untuk kelanjutan antisipasi dampak pandemi COVID-19 melalui kegiatan yang berkaitan dengan penerapan adaptasi kebiasaan baru di desa. Sedangkan untuk upaya mengatasi masalah lingkungan dan persampahan di desa sudah menganggarkan sarana prasarana pengelolaan sampah. I. Fraksi Amanat Nurani Berkarya. 1. Berkaitan dengan kebijakan pemberian beasiswa, terutama masyarakat miskin yang berprestasi. Pemerintah daerah perlu menyiapkan regulasi yang mengatur kriteria penerima beasiswa dimaksud dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah. 2. Berkaitan dengan pemulihan sektor pariwisata di Kabupaten Lombok Tengah. Tahun ini pemerintah Kabupaten Lombok Tengah memperoleh dana hibah pariwisata dalam rangka pemulihan ekonomi nasional berdasarkan Surat Menteri Keuangan nomor S-Data-244-MK-7/2020 perihal penetapan pemberian hibah pariwisata tahun anggaran 2020. Dana tersebut diarahkan untuk membantu pengusaha hotel dan restoran yang merupakan lebur insentif atau padat karya di mana saat ini secara umum mengalami gangguan finansial. 3. Berkaitan dengan penerangan jalan baik di wilayah perkotaan maupun pedesaan, pemerintah daerah pada rancangan
telah mengalokasikan anggaran untuk penyediaan sarana pendukung penerangan jalan umum. Selanjutnya saya menyampaikan ucapan terima kasih kepada fraksi-fraksi DPRD yang telah menyampaikan apresiasi, saran dan rekomendasi dalam pemandangan umum beberapa hari yang lalu. Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah akan berusaha untuk menindaklanjutinya. Sidang Dewan yang terhormat, hadirin yang berbahagia, demikianlah penyampaian jawaban pemerintah atas pemandangan umum fraksi-fraksi DPRD Kabupaten Lombok Tengah terhadap nota keuangan dan rancangan peraturan daerah tentang anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Lombok Tengah tahun anggaran 2021. Adapun hal-hal yang lebih bersifat teknis dan membutuhkan penjelasan lebih lanjut akan disampaikan pada agenda rapat pembahasan rancangan APBD tahun anggaran 2021 di tingkat badan anggaran. Akhirnya semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan petunjuk dan hidayahnya kepada kita semua dalam ikhtiar untuk senantiasa terus mewujudkan Lombok Tengah yang bersatu, beriman, sejahtera dan bermutu. Amin. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bupati Lombok Tengah tertanda Haji Muhammad Suhaili Fadil Tohir. Demikianlah Bapak dan Ibu, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan kepada yang terhormat Saudara Bupati Lombok Tengah atau pejabat yang mewakili. Hadirin rapat paripurna Dewan yang kami hormati. Demikian tadi telah kita dengarkan bersama jawaban pemerintah daerah atas pemandangan umum fraksi-fraksi terhadap nota keuangan dan rancangan peraturan daerah tentang APBD Kabupaten Lombok Tengah tahun anggaran 2021. Dengan telah disampaikannya jawaban pemerintah daerah tadi, maka selesailah agenda rapat paripurna DPRD pada hari ini. Namun sebelum rapat paripurna ini kami tutup, perlu kami ingatkan bahwa sesuai jadwal kegiatan DPRD Kabupaten Lombok Tengah masa persidangan pertama tahun sidang 2020, komisi-komisi akan melaksanakan rapat internal sebagai persiapan rapat konsultasi dengan Badan Anggaran pada hari Kamis sampai dengan hari Jumat, yakni dari tanggal 19 sampai dengan 20 November 2020. Selanjutnya, kegiatan Badan Anggaran DPRD Kabupaten Lombok Tengah bersama tim anggaran pemerintah Kabupaten Lombok Tengah dalam membahas nota keuangan dan rancangan peraturan daerah tentang APBD Kabupaten Lombok Tengah tahun anggaran 2021 yang akan dilaksanakan pada hari Senin sampai dengan Jumat tanggal 23 sampai dengan 27 November 2020, dan akan menyampaikan laporan hasil pembahasannya pada rapat paripurna hari Senin tanggal 30 November 2020 yang akan datang. Kami berharap Badan Anggaran DPRD Kabupaten Lombok Tengah dan tim anggaran pemerintah Kabupaten Lombok Tengah dapat menyelesaikan pembahasannya sesuai jadwal yang telah ditetapkan. Terima kasih atas segala perhatiannya dan mohon maaf apabila ada hal-hal yang kurang berkenan, dan marilah kita tutup rapat paripurna ini dengan bersama-sama melafazkan kalimat hamdalillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wallahu muwaffiq
billah wa man tarik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.